Makanya semua pemimpin sepeninggal Nabi, hal pertama yang diikuti dari Nabi adalah yang pertama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda cek. Misal, saya turunkan. Kita sekarang ingin memperbaiki tubuh kita, memimpin diri kita dulu. Jangan bermimpi memimpin orang lain sementara Anda tidak bisa menaklukkan diri Anda sendiri. Bagaimana bisa memimpin orang lain kalau Anda tidak bisa memimpin tangan Anda pada yang baik-baik, kaki Anda pada yang baik-baik, telinga Anda pada yang baik-baik, mata Anda pada yang baik-baik. Ketika Anda ingin menaklukkan tubuh Anda, yang pertama dilakukan adalah keteladanan pada kehidupan Nabi, termasuk kepemimpinan Nabi. Jangankan yang tinggi-tingginya, yang kecil-kecilnya punya diteladanan dalam kehidupan kita. Jangankan masalah kebangsaannya, pribadinya jadi teladan. Bagaimana cara Nabi jalan, bagaimana cara Nabi natap, bagaimana cara Nabi berpaling ketika dipanggil, ya Muhammad, panggil, senyum, salami, tanyakan apa yang dibutuhkan dari Anda. Dari mulai cara duduknya jadi teladan, tidurnya jadi teladan. Keteladanan personalnya dilukiskan dengan kalimat I. Yang tinggi-tingginya dalam keluarganya begitu tinggi. Apa Anda kira keluarga Nabi begitu serius seterusnya? Tidak. Ada 156 canda Nabi. Keluarkan di hadis-hadis sahih. 156 canda Nabi. Nabi datang kepada istrinya, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Orangnya sudah sedemikian sepuh, tiba-tiba sedang membuat adonan. Datang Nabi untuk menyenangkan hatinya. Dicoleklah adonannya, diletakkan pada keningnya. Tertawalah keduanya. Aisyah radhiyallahu taala anha itu terkenal banyak bercanda dengan Nabi. Bagaimana candanya ketika balap lari? Kata Sayyidah Aisyah, aku sih kalau bertanding lari dengan Nabi selalu menang. Cuman ketika aku jadi gemuk, aku jadi kalah lagi. Digendong oleh Nabi. Kadang-kadang ada candanya, ada tertawanya, canda dengan cucunya, canda dengan anaknya. Seorang Nabi, Rasul, hidup di keluarga, masih punya waktu untuk bercanda dengan anak dan cucunya. Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul, surga aja belum jelas. Sesibuk apa sih saat berangkat gelap, pulang gelap, ketemu anak marah-marah di hadapan Anda? Anda siapa? Ini Pak. Ayo. Itu evaluasi kita. Dan ini aspek yang terakhir. Nah, saya mau tawarkan dulu, kita belum bahas ini, kita baru kasih tawaran. Ingin bahas yang pertama secara personal, bahas yang kedua secara keluarga, atau bahas yang ketiga kepemimpinan dalam aspek kebangsaan. Mana yang mau kita bahas? Baik. Yang tiga angkat tangan. Untung tiga. Baik. Yang dua angkat tangan. Yang satu. Kalau kita gabungkan ketiganya, maka seluruh aspek kepemimpinan ini akan dimulai dari praktek ibadah. Saya ulang, akan dimulai dari praktek ibadah. Kembalikan kepada aspek akhlaknya. Syarat pertama, jika Anda ingin menjadi pemimpin personal yang baik, mengendalikan semua yang ada di tubuh Anda ingin jadi pemimpin yang baik di keluarga Anda, mampu menghadirkan ketentraman di rumah tangga, dan Anda ingin jadi pemimpin yang sukses dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka syarat yang pertama, Anda harus membangun kedekatan dengan Sang Pencipta, Rabb. Ibadah. Syarat pertama. Fokus baik-baik. Perhatikan di sini. Kita masih ingat tadi, teman-teman sekalian? Mari kita turunkan pelan-pelan. Quran surah kedua ayat ke-30, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat menyampaikan, saya akan jadikan di muka bumi seorang khalifah. Apa artinya khalifah? Khalifah itu kata para ulama itu bisa mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah mengembalikan semua fungsi kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, mengembalikan semua fungsi kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ada tubuh. Bagaimana tubuh ini sesuai kehendak Allah? Dalam hidup Anda dapat harta. Bagaimana harta ini digunakan seperti yang Allah kehendaki? Dalam hidup misalnya Anda punya hal-hal tentang kedudukan, pengetahuan. Bagaimana pengetahuan Anda digunakan sesuai keinginan Allah? Bagaimana kedudukan Anda dipakai sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama yang disebut dengan fungsi khalifah. Satu. Yang kedua, khalifah yang kedua bisa diartikan kepemimpinan dalam kehidupan dalam arti sistem pemerintahan. Seperti Allah ketika menetapkan Daud sebagai khalifah, maka menggunakan kata khalifah. Yang di sini adalah tiga faktor yang tadi kita sebutkan. Nah, karena disebut khalifah itu terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Anda bisa menjadi khalifah yang baik, pemimpin yang baik, menggunakan tubuh sesuai kehendak Allah kalau Anda sendiri tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala?
Karena itu hal pertama yang harus dibangun ketika Anda ingin mendapatkan akhlak pemimpin seperti di zaman Nabi, silahkan cek. Yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik Anda ingin jadi pemimpin secara personal, mengatur tubuh Anda dengan baik, ingin jadi pemimpin di keluarga yang baik, atau Anda menjadi kandidat kepemimpinan nasional atau bahkan internasional, hal pertama yang dituntut oleh Al-Quran, kalau ingin seperti di zaman Nabi, kepemimpinan Rasulullah, hal pertama yang dilakukan adalah dekati Allah Subhanahu wa ta'ala lewat peningkatan ibadah. Saya tanya kepada Anda, hal pertama yang dikerjakan oleh Nabi sebelum diangkat kemudian jadi Rasul dan pemimpin umat, Nabi diangkat jadi Rasul di mana? Di Mekah. Tepatnya di mana? Di Gua Hira, 5-6 km dari tempat tinggal beliau. Naik ke atas itu sekitar 700 meter tingginya. Fokus baik-baik teman-teman. Pertanyaan saya, sedang apa Nabi di Gua Hira ketika Allah mengangkatnya sebagai pemimpin umat dunia? Sedang ibadah, zikir, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda ingin meneladani kepemimpinan Nabi yang sukses sampai bisa dengan izin Allah mensinggah dunia pada umumnya, maka hal pertama, pemilik dunia itu Allah. Pemilik kemuliaan itu Allah. Pemilik kemudahan itu Allah. Pemilik rezeki itu Allah. Pemilik segala solusi itu Allah. Anda saat akan jadi pemimpin, Anda akan banyak mendapati masalah. Butuh solusi. Anda butuh kesehatan yang prima. Anda butuh rezeki yang bagus. Anda butuh kekuatan. Sedangkan yang punya semua itu adalah Allah. Kalau Anda jauh dari Allah, bagaimana Allah bisa berikan kepada Anda? Itu poinnya. Ini makanya semua pemimpin sepeninggal Nabi, hal pertama yang diikuti dari Nabi adalah yang pertama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda cek. Misal, saya turunkan. Kita sekarang ingin memperbaiki tubuh kita, memimpin diri kita dulu. Jangan bermimpi memimpin orang lain sementara Anda tidak bisa menaklukkan diri Anda sendiri. Bagaimana bisa memimpin orang lain kalau Anda tidak bisa memimpin tangan Anda pada yang baik-baik, kaki Anda pada yang baik-baik, telinga Anda pada yang baik-baik, mata Anda pada yang baik-baik. Ketika Anda ingin menaklukkan tubuh Anda, yang pertama dilakukan adalah dekati Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah. Makanya saat ibadah Anda angkat tangan Anda, pasrahkan kepada Allah. Allahu Akbar. Hadis Abu Daud, nomor hadis 857. Fayaqulu, maka dia yaqul, bukan cuma mengucapkan, berkomitmen. Allahu Akbar. Buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Katakan, hanya Allah yang Maha Agung. Tidak boleh saya merasa agung dalam kehidupan. Jangan sombong dalam kehidupan. Jangan merasa angkuh dengan teman-teman. Jangan merasa yang paling hebat dengan tetangga. Jangan merasa yang paling tinggi dengan orang lain. Pertanyaan saya, Anda tiap hari mengucapkan Allahu Akbar, berapa kali Anda bisa menaklukkan tabiat kesombongan Anda, keangkuhan Anda, kehebatan Anda? Berapa banyak Anda ikut taklim dan Anda menyimpulkan lebih hebat daripada yang lain? Berapa lama Anda belajar sampai menyimpulkan Anda yang lebih mahir daripada orang lain? Berapa lama punya pengalaman kerja sampai merendahkan orang lain? Berapa lama? Teman-teman, itu baru Allahu Akbar. Silakan cek. Anda kenal Abu Bakar? Ayo kenal lihat. Abu Bakar As-Siddiq baru takbir Allahu Akbar, terus sudah bergetar tangannya. Bergetar. Ketika ditanya kenapa, kata Abu Bakar, saya takut ketika saya mengucapkan Allahu Akbar membawa secuil keangkuhan dari diri saya. Saya takut ketika sholat disebut yang paling khusyuk sholatnya. Saya takut ketika sedekah disebut yang paling dermawan. Saya takut ketika berperilaku disebut yang paling hebat. Jadi begitu bertakbir, dia takut di hadapan Allah, bergetar tangannya. Karena berharap dibebaskan oleh Allah dari sifat-sifat kesombongan dalam kehidupan. Takbir bisa gemetar. Sama dengan antum, di puncak subuh takbir gemetar. Itu teman-teman. Ruku, sujud, Anda tundukkan kepala Anda jatuhkan. Makanya selesai salat, tahiyat, begitu Anda gerakkan tangan, at-tahiyatu lillah, diucapkan karena Allah. Jari Anda dipakai salat, tunduk pada Allah. Ruku, tunduk pada Allah. Bahkan Anda iftitah mengucapkan kalimat tunduk. Wajjahtu wajhiya lillah, saya tunduk kepada Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya. Ya Allah, saya taubat, jauhkan pribadi saya dari dosa-dosa. Anda baru baca iftitah sudah menjauhkan dari dosa-dosa. Makanya selesai salat, tangan nggak boleh dosa lagi. Telinga nggak boleh dosa, pandangan nggak boleh dosa. Coba silakan cek. Ba'da sholat Anda cek handphone Anda. Berapa kali Anda melihat tayangan yang tidak bagus di handphone Anda? Gambar-gambar yang tidak baik, kalimat-kalimat yang tidak baik. Seharusnya kalau Anda mengaku sholat, mata orang sholat nggak akan pernah dipakai maksiat. Nggak akan dia buka gambar-gambar maksiat. Lekat lisannya, masya Allah, takbirnya, tasbihnya, istighfarnya serupa. Begitu melihat dia yang baik-baik, masya Allah. Begitu melihat yang indah-indah, alhamdulillah. Begitu melihat dia sesuatu yang maksiat, dia palingkan matanya, astagfirullah, astagfirullah. Cepat, nggak akan telat, astagfirullah, astagfirullah.
nggak nyambung. Coba cek. Teman-teman, jangan bermimpi jadi pemimpin untuk orang lain kalau Anda pun nggak bisa mimpin diri sendiri. Makanya silahkan cek. Dari ibadah kita latih, dekati. Kalau semakin taat, telunjuk Anda ini, telunjuk orang tahiyat, gak akan dipakai maksiat. Berapa kali Anda menggunakan telunjuk Anda, mengetik sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, menuliskan status buruk bagi orang lain, mengejek orang lain lewat tulisan, tanda tangan proyek yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Pak? Ini ridha Allah ada, saya tanda tangan. Mana? Maaf, Allah tidak suka ini, saya nggak bisa gerakan tangan saya. Wah, kok begitu Pak? Ya kami kasih bantuan lah Pak, 100 miliar untuk ini. Saya istighfar dulu ya. Oh, istighfar dulu, Masya Allah. Tidak. Tidak bisa. Ini kontrak yang tidak jelas. Saya tidak akan main film ini, ada maksiatnya di sini. Saya tidak akan ambil tawaran iklan ini karena ada maksiat terbuka di situ. Betapa seorang perempuan kemudian dia mengumbar auratnya, baik dalam kemudian proses apapun, lalu dicontoh oleh orang lain. Setiap orang mencontoh, dia mendapatkan tabungan dosa dari situ. Anda juga begitu. Bukankah anak meniru Anda? Bukankah keluarga meniru Anda? Karena itu yang pertama, perbaiki diri kita lewat ibadah, datanglah ini. Keluarga juga begitu. Jangan dikira selesai personal. Saya tutup. Ketika Anda pindah ke level keluarga, muncullah kemudian hadis Nabi di Al-Bukhari, nomor hadis 4806, di hadis Muslim, nomor hadis 1466. Saya cukupkan dulu sampai sini, saya bacakan hadisnya, kemudian mari kita teruskan, nanti kalau ada pertanyaan kita coba tanya jawab, kalau tidak ada, saya perpanjang ini sampai 15 menit ke depan, dan kita bisa tutup tema kita pada sore hari ini. Saya bacakan hadisnya. Perhatikan kalimatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, beliau menyampaikan, tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang perempuan bisa dinikahi karena 4 faktor. Jika seseorang akan menikah jadi pemimpin keluarga, maka ada 4 faktor yang paling utama yang bisa menguatkan kepemimpinan di keluarganya. 1, limaliha, karena faktor hartanya. Harta. Makanya kecenderungan seorang yang sudah menikah ingin kemudian memikirkan bagaimana bisa mendapatkan harta terbaik dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi kalau Anda mencari calon suami yang perempuan misalnya, maka kecenderungan dilihat bagaimana kondisi hartanya. Cukup tidak memberikan gambaran. Kalau untuk pribadinya saja belum cukup, bagaimana bisa menghidupi orang lain? Anda pun sama yang laki-laki. Kalau Anda ingin mencari calon pendamping, carilah calon pendamping yang bisa memanage harta Anda. Jadi kalau penghasilan Anda baru 5 juta, jangan mencari calon istri yang zakat mualnya sampai 10 juta. Susah hidup Anda di situ. Nah, ini 1. Nggak akan nyambung, capek Anda. Capek. Ya. 2, ya, ada zakat mal, ada zakat mual. Ya. 2, Nabi sampaikan, teman-teman sekalian, linasabiha. Dari mana dia berasal? Sehingga mendapatkan kualitas yang terbaik. Ada kesepahaman. Lihat misalnya pendidikannya di mana. Anda S1, dia S3. Ya, misalnya. Coba lihat kesepahamannya. Bagaimana cara berbicaranya, pendidikannya, kesepahamannya. Kalau nanti ditemukan perbedaan, bagaimana cara menyatukannya. Orang yang asal nikah tidak kenal dari mana berasal, dari mana aspeknya, seperti apa keluarganya, bagaimana pendidikannya, cenderung tidak mudah mengatasi di rumah tangganya. Masalah di rumah tangga dibandingkan dengan orang yang saling mengenal terlebih dahulu. Karena itu turun ayat tentang ta'aruf, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Hei manusia, saya jadikan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki, perempuan. Ingat, pasangan laki-laki itu perempuan. Pasangan perempuan itu laki-laki. Awas, awas, kalau masih sehat jangan tertukar ya. Laki-laki pasangannya siapa? Perempuan. Perempuan pasangannya siapa? Laki-laki. Dan ini melekat pada setiap makhluk. Yang namanya makhluk pasti pasangannya berbeda, tidak satu jenis. Baik, hewan makhluk bukan? Makhluk. Lihat, hewan jantan pasangannya apa? Betina. Tumbuhan makhluk bukan? Makhluk. Putik pasangannya apa? Benang sari. Kalau cuma putik dengan putik nggak akan jadi. Silakan cek, benang sari dengan benang sari nggak akan jadi. Contoh paling gampang, kurma. Kurma itu setiap pohon itu satu benih. Jadi kalau Anda ingin jadikan kurma berbuah, Anda harus ambil benih yang lain, tempelkan di situ, baru tumbuh. Putik ketemu putik nggak akan jadi. Kambing jantan ketemu betina. Kalau jantan dengan jantan nggak akan ada anak kambing. Silakan cek, pernah nggak dengar istilah kambing homo? Tidak ada. Sapi lesbi tidak ada. Pak, ini diskon Pak 50%. Kenapa? Lesbi. Wah. Demi Allah saya katakan tidak ada. Dikasih gratis pun saya nggak mau. Nggak ada teman-teman sekalian.
Lalu hewan yang tidak punya akal tahu pasangannya. Kenapa antum yang punya akal tidak kenal pasangan? Ada sesuatu yang harus kita perbaiki di situ dan kita bantu. Jangan dicela, kita bantu. Karena barangkali ada kesulitan yang harus kita bantu untuk diberikan solusinya. Paham ya? Baik, kembalikan teman-teman ke sini. Dan saya tempatkan kata Allah. Di mana ditempatkan? Ini yang harus Anda lacak. Syu'uba, syu'ub itu tempat yang terpisah-pisah. Beda RT, beda RW, beda kampung. Nggak dapat se-RT, cari yang se-RW. Nggak dapat se-RW, cari yang sekampung. Masya Allah. Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak banyak begitu sekampung boleh dinikahi oleh Anda. Pilih 1, 2, 3, 4. Itu pun ada ketentuannya. Sekampung bagaimana? Ya. Baik, tidak ada sekampung. Beda mungkin negara. Bukan jodohnya di Indonesia, ada di Malaysia. Nggak ada di Malaysia, mungkin di Singapura. Nggak ada di Singapura, mungkin lebih jauh di Jepang. Nggak ada di Jepang, mungkin di Amerika. Nggak ada di Amerika, jodoh Anda di Afrika. Mungkin demikian. Nggak ada di Afrika. Barangkali Allah sudah menyiapkan bidadari tercantik di surga untuk Anda. Baik. Tapi sebelum itu, nikah dulu lah, gitu ya. Supaya ada pengalaman di muka bumi. Itu cek. Dia sekolah di mana? Lihat. Anda misalnya sekolah sampai SD. Pasangan Anda sampai S3. Bagaimana cara komunikasinya? Akang dulu sekolahnya tingkat apa? Oh, kamu apa? S3. Kalau Akang, S4 kerupuk 2. Masya Allah. Gak nyambung. Komunikasi sedang gak nyambung. Nasab. 3. Li jamaliha. Jamal. Boleh saya hapus? Anda tahu mana yang mau dihapus? Ini saja. Baik, cukup sampai situ. Cukup. Jazakallah khair. Jamalun. Gini nulisnya. Jim, mim, alif, lam. Jamal. Jamal. Ini bukan cantik. Aura kebaikan. Atau sifat-sifat indah. Jadi kalau dimiliki oleh laki-laki jadi ganteng. Jamil. Kalau gantengnya namanya Jamil. Kalau Jamal sifat kemuliaannya. Ya. Kemudian dimiliki laki-laki Jamil, jadi ganteng. Ganteng. Kalau perempuan pakai tak, tinggal pakai tak ujungnya. Laki-laki muslim, perempuan muslimah. Laki-laki mukmin, perempuan mukminah. Laki-laki soim, perempuan kan? Ya. Ini Jamil. Perempuan apa? Jamilah, ya. Bisa. Kalau ganteng Jamil. Saiful ganteng, Saiful Jamil. Ya. Mulan cantik, Mulan Jamilah. Ini contoh. Kenapa? Contoh teman-teman. Ini dari kata Jamal. Ingat alifnya harus ada. Kalau nama Anda Jamal, tulisannya mesti begini. Sebab ada Jamal yang kedua tanpa alif. Tulisannya Jamalun, Jim, Mim, Lam. Jamalun, unta. Unta. Anda umrah, nama Anda Jamal, ditulis di paspor begini, Jamalun, Masya Allah. Datang ke imigrasi Saudi, luar biasa. Yang keempat, lidiniha, karena faktor agamanya. Jadi kalau dipertemukan teman-teman sekalian, pertama harta, maliha, kedua nasab, keturunan. Dari mana latar belakang? Ketiga, ini ganteng atau cantiknya, parasnya. Yang keempat, diniha, agamanya. Dinun, agamanya. Didiniha, kemuliaannya, kedekatannya dengan Allah. Dari empat ini, mana yang diutamakan? Kata Nabi, fadfar bidhatid dini taribat yada. Catat kalimat ini. Kalau Adi Hidayat yang menyampaikan, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, kapan Nabi pernah berdusta di hadapan manusia? Lihat baik-baik, kata Nabi, kalau Anda diberikan pilihan 3 hal, harta, paras, latar belakang yang hebat, dan din agama, maka utamakan yang dinnya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadfar bidhatid dini, cari calon suami, cari calon istri, jadikan suami dekat dengan Allah. Taribat yadah, maka engkau akan beruntung dalam kehidupan rumah tanggamu. Anda yang sudah menikah, dekatkan diri dengan Allah. Ajak istri mendekat kepada Allah. Ajak suami mendekat kepada Allah. Bukankah Nabi sering mengajak istrinya saat bangun malam? Silakan cek Nabi, Rasul, dekat dengan Allah. Ada jaminan surga. Bangun malam, ajak istrinya. Bangun malam, ajak menantunya. Ali dibangunkan. Ajak anaknya, ajak cucunya. Anda Nabi bukan, Rasul bukan. Surga belum jelas jaminannya. Kenapa bangun malam Anda soleh sendirian? Bukankah Anda pernah dengar satu hadis dari Nabi? Allah merahmati seorang suami yang menciprakan air di wajah istrinya supaya bangun tahajud. Allah merahmati seorang istri yang mencipratkan air di wajah suaminya supaya bangun tahajud.
Tapi tolong baca hadisnya dengan baik ya. Maksud hadis ini, kalau suami istri itu sudah berencana untuk bangun tahajud. Jadi kalau istri tidak punya janji, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Suami pulang kantor, habis syuting jam 12 malam, istri pengajian, baca hadis tadi. Allah merahmati seorang istri menciptakan air di wajah suami. Segayung. Cari masalah. Makanya kalau rumah tangga Anda punya kedudukan tinggi, hebat, harta Anda melimpah, tapi masalah Anda nggak tuntas-tuntas, coba dicek. Mungkin bukan kurang tinggi kedudukan, bukan kurang kaya Anda kurang dekat dengan Allah. Ini poinnya. Ini poinnya. Dan kalau Anda ingin mencari calon, kata Allah melalui lisan Nabi, perhatikan poinnya, tidak mudah menjadi pemimpin dalam rumah tangga kecuali Anda membangun kedekatan dengan Allah. Jika ada poin-poin ini dijadikan 4 poin, maka agama itu 1, harta itu 0. Jadi kalau Anda mendapatkan orang soleh, kemudian hartanya cukup, 10 poinnya. Setelah itu latar belakangnya bagus, tambah 0-nya, 100 poin. Setelah itu Masya Allah, punya paras yang juga menawan, 1000 poinnya. Tapi kalau 03 ini tidak memiliki satu tautan yang melekat kepada garis vertikal menuju Allah, maka berapa poinnya? Hanya 0 besar. Pilih mana? Pilih mana? Soleh tapi paras biasa-biasa, atau ganteng tapi tidak soleh? Ganti, karena ini ikhwan semua yang di depan saya. Ganti. Hai, lihat sini teman-teman sekalian. Soleha tapi buruk rupa, atau cantik tapi amit-amit? Soleha tapi wajah biasa-biasa, atau cantik tapi jauh dari Allah? Pilih. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Ayo cek. Nggak ada. Karena ini bahasa Quran. Kalau bahasa saya, Anda boleh pilih. Bahasa Quran jangan maksa. Bahasa Quran di Quran surah kedua ayat 221 paling kanan, agak sedikit ke atas. Ya, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Jangan nikahi perempuan musyrik yang tidak soleh, jauh dari Allah. Jangan nikahi walaupun wajahnya memikat hati. Tapi nikahilah seorang perempuan walaupun wajahnya biasa-biasa, tapi dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilih mana? Yang biasa-biasa, dekat dengan Allah, atau yang cantik rupawan tapi jauh dari Allah? Pilih. Alhamdulillah. Biasa-biasa. Alhamdulillah. Sudah menikah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah dekatkan ya. Sesuai pilihan Anda. Yang biasa-biasa tapi dekat dengan Allah. Sesuai pilihan Anda. Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Karena itu, ayo kita perbaiki hidup kita, keluarga. Pilih. Sekarang lagi tren tuh. Kalau kedatangan, cek hafalan Qurannya sudah berapa juz. Masya Allah. Ada seorang kiai kedatangan 3 orang pemuda ingin melamar putrinya. Putrinya cantik, 1000 poinnya, dekat dengan Allah, latar belakangnya bagus. Datang 3 orang mencoba untuk melamarnya. Apa yang dicek? Karena seorang kiai tahu indikatornya, agamanya. Yang ditanya Quran. Ananda, pertama siapa namanya, nak? Saya Anas, Pak. Baca surat An-Nas. Luar biasa. Bagus. Ananda siapa? Saya Torik, Pak. Masya. Surah At-Torik. Masya. Begitu selesai, bagus. Yang ketiga, pucat dia wajah. Belum ditanya sudah bingung. Kalau Ananda siapa? Saya Imran, Pak. Tapi dia nggak kehilangan akal. Cuman panggilan sehari-hari, kulhu, Pak. Sudahlah. Bismillah. Nama siapa? Masya Allah. Panggilan sehari-hari Anas. Teman-teman, fokus. Nah, ini saya berhenti dulu di sini. Ini baru syarat yang pertama, belum yang lain. Jadi ini syarat yang pertama. Seseorang yang ingin jadi pemimpin, memiliki akhlak seperti di zaman Nabi. Perhatikan akhlak Nabi. Sangat perhatian, sangat sayang, mengorbankan jiwanya, raganya, bahkan fisiknya, rela menderita, dilempari orang hanya untuk mengikrarkan nilai-nilai kepemimpinan dalam kebaikannya. Kalau Anda ingin dapati semua itu, maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah. Pulanglah ke rumah, perbaiki keluarga Anda, istighfar pada Allah, bangun malam, perbaiki diri Anda. Mungkin dari situlah ada kemuliaan diturunkan pada keluarga Anda.
Setelah itu, kalau memang Anda berminat untuk naik kepada yang selanjutnya, level kepemimpinan dalam berbangsa dan bernegara, maka turunkan lagi variabelnya. Selain bangun malam, mendekat kepada Allah. Saya tutup dulu satu ya, pada bagian yang ketiga. Karena bagian yang ketiga pun, pemimpin lebih luas lagi. Dalam aspek kebangsaan, itu pun Allah yang menghendaki. Quran surah ketiga, dari ayat 26-nya sampai ayat 27-nya. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa ta'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair. Perhatikan baik-baik. Sifat kepemimpinan yang dipilih oleh Allah. Di kepemimpinan berbangsa bernegara itu pilihan Allah. Tapi sifatnya ada dua. Bisa baik, bisa buruk. Kalau kemudian yang hadir adalah orang baik, itu berkah untuk diteruskan kebaikannya. Tapi kalau yang terpilih orang buruk, itu artinya keburukannya supaya diketahui oleh orang luas, supaya belajar dari situ bagaimana cara mengobatinya. Dia akan tampak, mungkin kalau ada satu tempat, kemudian mendapatkan pemimpin yang baik, itu pertanda ada kebaikan di tempat itu yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruskan kebaikannya. Tapi kalau Anda mendapati misalnya kepemimpinan yang terasa kurang baik, ada keburukan di dalamnya, ada hal yang tidak didapatkan semestinya, itu tandanya Allah ingin membuka ada persoalan di tempat itu sehingga dibuka lebih jauh lagi, supaya ke depan bisa diperbaiki dengan hal yang lebih baik lagi. Paham bagaimana cara menyikapinya? Karena itu, kalau Anda ingin jadi pemimpin yang baik, mengatur banyak orang, mengatur diri sendiri saja, mesti dekat dengan Allah. Mengatur keluarga saja, mesti dekat dengan Allah. Apalagi mau mengatur banyak orang. Kalau Anda jauh dari Allah, demi Allah saya katakan, tidak mudah mengatasi persoalan yang lebih besar lagi. Maka ini poin yang ketiganya terkait dengan kepemimpinan dalam berbangsa bernegara. Maka kita merindukan pemimpin-pemimpin yang bisa bangun malam, pemimpin yang bisa hafal Quran, yang pemimpin yang santun dengan kebaikan, pemimpin yang menepati nilai kemuliaan. Maka Anda mustahil bisa mendapatinya kecuali dari figur orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini?